Tarik napas dalam-dalam. Jujurlah pada dirimu sendiri saat ini. Apakah kamu benar-benar merindukan dia, atau kamu hanya merindukan perasaan memiliki seseorang? Seringkali kita terjebak dalam sebuah ilusi yang menyakitkan. Hook besarnya adalah kamu nggak kangen dia, kamu cuman kangen sama versi fiktif dia yang kamu ciptakan sendiri di kepalamu. Versi yang selalu tersenyum, yang selalu mengerti, versi yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada di dunia nyata, melainkan hanya proyeksi harapanmu yang belum tuntas. Mari kita bedah apa yang sedang terjadi di sirkuit sarafmu. Otak manusia adalah editor film yang sangat bias. Ia memiliki mekanisme pertahanan diri yang disebut Rossi retrospection. Ini adalah kecenderungan psikologis di mana kita menilai masa lalu secara lebih positif daripada saat kejadian itu benar-benar berlangsung. Otakmu secara aktif menghapus file-file pertengkaran, kebosanan, dan air mata, lalu hanya menyisakan highlight reel yang indah. Inilah kenapa mantanmu terlihat seperti malaikat setelah putus. Padahal saat bersama, dia hanyalah manusia biasa dengan segudang kekurangan. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut putting someone on a pedestal, atau menempatkan seseorang di atas panggung kehormatan. Saat kamu masih mencintai mantanmu secara obsesif, kamu sedang menaruhnya di atas patung marmer yang tinggi. Kamu mendongak ke atas, merasa kecil, merasa tidak berharga tanpanya. Teknik yang akan kita bahas hari ini adalah depedestaling. Kita harus menghancurkan panggung itu, bukan dengan membencinya, tapi dengan menurunkannya kembali ke tanah, sejajar denganmu sebagai manusia biasa yang bisa salah, bisa egois, dan bisa mengecewakan. Langkah pertama untuk depedestaling adalah membuat daftar realita. Ambil kertas dan pena. Jangan ketik di HP, tulis tangan agar koneksi ke otak lebih kuat. Buatlah 2 kolom. Kolom kiri adalah fantasi, kolom kanan adalah fakta. Di kolom fantasi, mungkin kamu tulis, dia pendengar yang baik. Tapi coba ingat lagi di kolom fakta. Berapa kali dia memotong pembicaraanmu? Berapa kali dia lebih asik dengan gadgetnya saat kamu butuh didengar? Otakmu mencoba menipu, tugasmu adalah memaksanya melihat data yang akurat. Kenapa sulit melepaskan? Karena scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Kamu merasa dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa memahamimu. Kamu merasa stok cinta di dunia ini terbatas, dan dia adalah tetes air terakhir di gurun pasir. Padahal ini adalah kebohongan terbesar egomu. Ada miliaran manusia di bumi. Keyakinan bahwa dia adalah the one yang terlewatkan hanyalah bias kognitif yang membelenggu potensimu untuk bertemu koneksi baru yang jauh lebih sehat dan kompatibel. Coba kita lakukan audit emosional layaknya seorang akuntan memeriksa buku keuangan perusahaan yang bangkrut. Berapa harga yang harus kamu bayar untuk momen bahagia bersamanya? Jika 10% waktumu bersamanya adalah euforia, tapi 90% sisanya adalah kecemasan, menunggu balasan chat, merasa tidak cukup, dan pertengkaran manipulatif, maka investasi itu rugi bandar. Kamu tidak kehilangan aset berharga. Kamu justru baru saja membebaskan diri dari beban utang emosional yang mencekik pertumbuhan jiwamu. Pernah dengar efek Zeigarnik? Ini adalah fenomena psikologi di mana otak manusia cenderung mengingat tugas yang belum selesai daripada yang sudah tuntas. Hubungan yang putus di tengah jalan dianggap otak sebagai tugas yang belum selesai. Rasa penasaran, pertanyaan kenapa, dan bagaimana jika, itulah yang membuatmu terobsesi. Sadarilah bahwa obsesi ini bukan cinta. Ini hanya glitch di sistem memori otakmu yang tidak suka dengan ketidakpastian. Kamu tidak butuh jawaban dari dia
untuk menyelesaikannya. Kamu bisa menutup buku itu sendiri. Kesalahan fatal berikutnya adalah jatuh cinta pada potensi, bukan pada realita. Kamu sering berkata, tapi dia sebenarnya baik. Kalau saja dia berubah, atau dia punya potensi untuk sukses dan dewasa, stop. Kamu tidak sedang mengencani potensinya. Kamu mengencani realitanya saat ini. Depedestaling berarti melihat dia sebagaimana adanya hari ini. Bukan siapa dia 5 tahun lagi dalam imajinasimu. Jika versi dia saat ini tidak cukup baik, maka dia memang tidak cukup baik. Jangan menjadi rehabilitasi berjalan bagi orang yang tidak mau sembuh. Sekarang, mari kita lakukan latihan mental. Tutup matamu sejenak. Bayangkan sosoknya. Namun kali ini, jangan bayangkan dia dengan cahaya keemasan atau musik romantis. Bayangkan, dia sedang melakukan hal-hal yang sangat manusiawi dan membosankan. Bayangkan, dia sedang memotong kuku kaki, sedang mengantri di kasir dengan wajah lelah, atau sedang flu berat. Lucuti aura mistisnya, buat dia menjadi membosankan di kepalamu. Semakin sering kamu memvisualisasikan dia sebagai figur yang banal dan biasa saja, semakin cepat ikatan kimiawi di otakmu memudar. Seringkali kita meromantisasi masa lalu karena kita kehilangan identitas diri saat bersama mereka. Kamu menjadi pasangan si A atau pacar si B. Saat mereka pergi, kamu merasa ada lubang menganga di dadamu. Padahal itu adalah ruang kosong yang siap diisi kembali oleh jati dirimu yang asli. Depedestaling bukan hanya tentang menurunkan dia, tapi tentang menaikkan dirimu sendiri. Kamu adalah tokoh utama dalam film hidupmu. Dia hanyalah aktor pendukung yang kontraknya sudah habis. Jangan biarkan aktor pendukung menghentikan produksi film besarmu. Kamu tidak bisa sembuh di tempat yang sama yang membuatmu sakit. Setiap kali kamu membuka profil media sosialnya, kamu sedang merobek luka yang baru saja kering. Kamu sedang merestart proses detoksifikasi dopamin di otakmu. Ingat, apa yang dia posting di media sosial adalah kurasi terbaik, bukan realita kesehariannya. Jangan bandingkan behind the scene hidupmu yang berantakan dengan highlight reel hidupnya yang palsu. Blokir, mute, atau hapus. Jika perlu, kedamaian mentalmu jauh lebih mahal daripada rasa kepo sesaat. Salah satu teknik paling ampuh dan cepat adalah menemukan cari satu hal spesifik yang membuatmu ilfil atau merasa jijik secara halus tentang dia. Mungkin cara dia memperlakukan pelayan restoran dengan kasar, atau selera humornya yang garing dan merendahkan orang lain, atau kebersihan dirinya yang kurang. Fokus pada detail kecil yang mengganggu itu. Perbesar di kepalamu. Jadikan itu tameng. Setiap kali rasa rindu menyerang, ubah kerinduan menjadi rasa syukur bahwa kamu tidak perlu berurusan dengan hal itu lagi. Energi yang kamu habiskan untuk mengenang masa lalu adalah energi yang kamu curi dari masa depanmu. Bayangkan, jika semua waktu yang kamu pakai untuk melamunkan dia, kamu alihkan untuk membangun karir, membentuk tubuh impian, atau mempelajari skill baru. Dalam 6 bulan, kamu bisa menjadi versi dirimu yang bahkan tidak akan melirik mantanmu lagi, karena levelmu sudah jauh di atasnya. Balas dendam terbaik bukanlah kemarahan, melainkan kesuksesan yang masif dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, depedestaling bermuara pada penerimaan radikal. Terima bahwa dia pernah ada, dia pernah penting, tapi perannya sudah selesai. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menetap selamanya. Beberapa orang
hanya ditakdirkan untuk menjadi pelajaran berharga. Kamu tidak perlu membencinya untuk melupakannya. Kamu hanya perlu melihatnya sebagai manusia biasa yang kebetulan berpapasan denganmu di satu bab kehidupan, dan kini jalan kalian sudah bercabang. Berhentilah mencari kebahagiaan di tempat kamu kehilangannya. Mulai hari ini, turunkan dia dari pedestal itu dan naiklah kamu ke sana. Karena kamulah hadiah utamanya. Kamulah trofi yang sesungguhnya. Jangan biarkan nostalgia menipumu lagi. Jika kamu merasa video ini menampar realitamu dengan tepat, jangan lupa like dan subscribe untuk konten pengembangan diri yang tajam lainnya. Sampai jumpa di versi terbaik dirimu selanjutnya.